Pak Pak Dr. Vios, kemarin ada banyak mahasiswa yang belum presentasi termasuk saya, Pak. Betul, jadi lanjutkan dulu ya, yang belum mendapatkan kesempatan ya bisa lanjutkan dulu ya. Oke, Pak. Apa boleh saya, Pak, yang presentasi di awal? Silakan ya. Oke, Pak. Saya izin presentasi ya. Bapak Ibu, sebentar saya mau tampilkan dulu. Hmm, oke. Oke, apakah sudah masuk? Oke, ini presentasi daripada saya, Pak. Sepertinya ini yang tema dan judul yang akan saya ambil, Pak. Jadi, saya akan mengambil judul Gereja sebagai Komunitas Keluarga melalui pendekatan pastoral ya, Pak, berdasarkan Efesus 2 ayat 19 sampai 22 sebagai model transformasi jemaat di tempat saya, Pak, melayani GKDI Kota Magelang. Ya, di Efesus 2 ayat 19 sampai 22, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu turut juga dibangunnya menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, kenapa saya ambil tema ini? Karena ini bersinggungan langsung ya Pak dengan pelayanan saya. Ya, saya 2019 bermisi ke Kota Magelang dari Jogja dan kami bersembilan memulai ibadah di daerah di suatu daerah di Kota Magelang. Kemudian sekarang 2025 ya menghadapi COVID kami berkembang ya menjadi jemaat yang bertumbuh. Sekarang sudah hampir 40-an kalau ibadah 50-60 orang. Ya, apa yang terjadi? Kenapa saya ambil dari judul tadi? Karena masalah yang saya temui adalah gereja kecil itu bukan kurangnya orang, Pak, atau bukan kurangnya dana, tapi kurangnya relasi yang hidup. Ya, kalau gereja berhasil mengubah uh, gereja jadi keluarga, maka saya percaya jemaat akan bertahan, jemaat juga akan bertumbuh, akan menginjil secara alami. Dan ada tantangan yang terjadi pastinya ketika jemaat mulai ada, mulai bertumbuh, jemaat nyaman dengan formalitas, mulai kegiatan legalistik ya, tidak ada waktu untuk mau terbuka satu sama lain. Uh, Butuh waktu untuk membangun trust. Nah, ini yang saya juga temui, Pak. Maka perubahan itu harus dimulai dari gembala, Pak. Kemudian masalahnya apa yang terjadi? Ya, yang saya juga lihat, Pak, karena saya juga ikut Bamak dan API dan lain-lain ya, Pak. Banyak gereja berhenti di hangat ya, Pak ya. Banyak gereja berhenti di hanya fokus. Yang penting saya aktif, dekat satu sama lain. Gambaran dekat itu hangat, ya. Tapi tidak sampai bertumbuh dan berdampak, ya. Akhirnya goalnya gereja itu nggak jadi keluarga, Pak. Apa hanya menjadi apa ya? Hanya menjadi keluarga yang mereka beribadah aja, berkegiatan aja, hangat aja, tapi tidak membangun, tidak mengutus dan nggak menghasilkan. Nah, harusnya gereja yang keluarga itu bisa saling kenal, akrab dan nyaman. Tapi sering juga apa? Banyak yang terjadi adalah kita kurang dorongan untuk orang itu bertumbuh. Nggak ada sistem pemuritan di sana. Tidak menghasilkan jiwa baru, ya. Eh, Pelayanan itu hanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu saja. Jadi saya temukan Pak menjadi gereja di dalam Tuhan menjadi keluarga itu bukan berarti hangat itu bukan berarti bertumbuh ya. Nah, ini akar masalahnya Pak yang sering terjadi di tempat saya. Kemudian eh, kami saya mau ambil dari paradigma humanistik ya Pak ya. Karena paradigma humanistik bicara person center ya. Saya melihat bahwa setiap orang unik, penggembalaannya itu harus disesuaikan setiap orang, nggak bisa sama. Kemudian tidak ada ukuran yang sama menilai satu sama lain.
Kemudian bagaimana paradigma humanistik ini bicara pertumbuhannya nggak terbatas sebenarnya. Setiap manusia itu nggak terbatas. Ya, humanisme percaya bahwa potensi manusia itu terus berkembang. Dukung uh, kita fokus mendukung tiap orang belajar ya. Ada training, ada pertumbuhan. Kita menemukan fokus orang juga bertumbuh secara karakter, secara keuangan, secara kehidupan, secara uh, bagaimana social life mereka ya. Dan ini juga yang saya mau fokuskan adalah ketika bicara pertumbuhan tanpa batas adalah menemukan terus ya gaya pemimpinan yang baru yang membangun orang untuk menjadi apa gereja yang hangat tapi uh, bertumbuh itu bagaimana. Kemudian paradigma humanistik juga bicara komunitas yang otentik ya, menciptakan lingkungan di mana gereja uh, setiap orang dalam jemaat merasa bagian dari keluarga Kristus dan setiap orang punya kontribusi di dalamnya sebagai murid Yesus. Nah, ini yang saya mau mau ajak mau buka Pak. Saya mau buka, saya juga mau gali lebih dalam apalagi yang saya bisa lakukan gitu ya di dalam gereja saya. Kemudian model transformasinya apa? Kalau dikoneksikan dengan Efesus 2 ayat 19 sampai 22 ya yang pertama di ayat 19 dikatakan kita itu dari jauh jadi dekat. Artinya kita ini identiti kita adalah keluarga. Harusnya identitas kita sebagai gereja itu bukan sebagai gedung, bukan sebagai cuman pendatang atau kita datang setiap hari Minggu, tapi kita merasa ada koneks konektivitas satu dengan yang lain. Kemudian di ayat 21 dikatakan bertumbuh ya. Ada proses yang mau dicapai dari setiap orang. Tidak hanya bicara gereja, kegiatan gereja, tapi personality ya setiap orang bertumbuh. Kemudian di ayat 22 ada satu tujuan ya yang Tuhan mau apa namanya gereja itu keluarga itu dibangun itu menjadi tempatnya Allah. Artinya orang itu bisa mengenal pribadi Tuhan, orang itu bisa berubah, orang itu bertobat, orang itu bisa memuliakan Tuhan. Nah, yang saya bangun adalah yang pertama adalah perkuat identitas. Kalau kita keluarga Allah ya. Ini juga yang kita terus perlu kerjakan. Yang kedua, mengaktifkan pertumbuhan ya, artinya ada pembimbingan personal, bicara karakter, kerohanian, keuangan, keintiman. Kita bangun build kelompok-kelompok kecil ya, di mana di kelompok kecil itu ada pemuritan, tiap orang dibimbing, ada yang namanya kelompok komsel ya, lebih kecil lagi, berisi 4-5 orang maksimal ya. Di situ juga dibangun, ada pemuda, ada merit muda, ada merit yang lebih tua, ada kalau bahasa kami adalah piwa ya, orang-orang orang lansia ya, lansia bapak-bapak, lansia ibu-ibu, dan itu membuat mereka melihat apalagi pertumbuhan yang mereka perlu bangun. Kemudian mendorong mereka untuk terlibat. Ini bicara setiap orang punya talenta dan talenta yang mereka miliki bisa dibangun ya, di raise up ya. Pemimpin itu nggak hanya satu orang, tapi pemimpin itu semakin bertumbuh. Akhirnya banyak orang yang mampu mengajari firman Tuhan. Akhirnya ada orang yang memang punya kemampuan memimpin diasah lagi dan itu kita bangun ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kita juga mengajari orang untuk ongoing untuk misi, bicara menjadi terang di lingkungannya, bersaksi ya, mendorong orang untuk cerita apa yang menjadi perubahan dia ketika dia mengenal Tuhan, mengundang orang-orang yang mereka kenal untuk mereka juga bisa di, dikenalkan ajaran Kristus, kemudian menjangkau setiap orang. Nah, ini yang saya mau fokuskan juga Pak dalam model transformasi yang saya mau capai. Itu sih Pak. Ada masukan nggak Pak? Pastinya banyak koreksi ini Pak. Terima kasih. Ya, tadi kan di judul ya. Coba kembali ke judul itu. Oh iya Pak, sebentar Pak. Judul itu kan kalau saya melihat judulnya ini kan lebih ke eh, pendekatan ya, pendekatan pastoral sebetulnya ini. Betul Pak. Jadi eh, pendekat gereja sebagai komunitas keluarga, terus pendekatan pastoral berbasis Efesus sebagai model transformasi jemaat. Nah, berarti eh, apa yang menjadi tadi dibentangkan problem-problemnya gitu ya.
Iya, Pak. program-programnya, lalu uh, ya mesti ada berarti ini selama ini modelnya seperti apa, sehingga artinya bahwa model keluarga ini belum efektif berjalan sehingga kamu tawarkan program pendekatan yang transformatif berbasis keluarga ini. Berarti selama yang di jalan terlalu apa gitu, dikonfrontasikan dengan yang mana? Eh, Kadang kita itu gampang shifting kan Pak ya. Kalau saya ya tantangannya melihat kalau orang-orang sudah gereja itu, oh rame nih. Akhirnya orang merasa nyaman. Kemudian mulai ada apa ketidakterbukaan satu sama lain. Kita miss point, nggak bisa melihat lagi apa yang menjadi kebutuhan satu sama lain. Mulai nggak connect ya. Kemudian mulai jauh karena mulai kepentingannya mulai mulai ada masing-masing. Nah, Hmm, itu yang terjadi sih, Pak. Akhirnya keluarga itu luntur ya. Akhirnya kelihatan aja hangat tapi tidak terbangun, begitu, Pak. baik. Tapi perlu disadari bahwa sebetulnya kalau praktek transformatif ini lebih pada praktek iman yang membebaskan manusia dari persoalan ketidakadilan sebetulnya. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan pastoral sebagai praktek iman yang membebaskan itu transformatif. Nah, berarti selama ini mereka terbelenggu ya, Iya, umat, Pak. orang-orang itu terbelenggu sehingga perlu dibawa ke dalam sebuah habitus baru gitu ya, Betul, Pak. sebuah dari sesuatu kepada surga baru lah gitu ya, katakan begitu, kondisi baru yang membawa kebaikan bagi GKDI jemaat di kota Magelang. Tapi harus terlihat itu pendekatan-pendekatan yang lama itu apa, harus dilihat juga supaya dia bisa dari situ kamu munculkan bahwa model transformatif baru ini yang lebih relevan, lebih menjadi solusi gitu loh. Ya, berarti harus, kalau pendekatan berarti harus kritik juga dengan pendekatan gitu. Hmm, Bolehlah kamu tadi katakan situasi, tapi tidak ke situ. Kalau paradigma itu harus pendekatan lama yang tidak relevan sehingga nanti muncul pendekatan baru. Jadi bukan soal konteks gitu loh. Bukan bukan soal konteks. Konteks yang tadi kamu omong itu hanya latar belakang saja. Tapi belum menunjukkan pendekatan lama yang atau paradigma lama yang berlaku sehingga nanti you munculkan model transformatif baru gitu. Ya, jadi harus lebih bukan pada konteks atau masalahnya gitu loh. Tapi lebih pada paradigma lamanya apa sehingga kamu munculkan paradigma baru itu transformatif ini gitu. Nah, itu harus dipahami dulu. Kalau tidak kan kamu hanya latar belakang masalah lalu transformasi, tapi tidak ada sesuatu yang berkonfrontasi dari sisi paradigma itu. Istilahnya old paradigmanya apa, sehingga kamu bilang oh new paradigma itu adalah pendekatan pastoral Efesus ini gitu, sebagai model baru transformatif. Harus ada paradigma lama dulu, oke. ya. Baik, Pak. Jadi bukan situasi yang tadi kamu gambarkan itu, tapi harus paradigma lama apa gitu, yang bisa saja menghasilkan itu gitu, yang masalah-masalah yang sudah diungkapkan dalam mappingan yang dibuat Kelvin itu. Jadi harus Baik, Pak. munculkan sebuah paradigma lama atau pendekatan lama apa yang tidak efektif, lalu kamu munculkan pendekatan baru ini sehingga terjadi pergeseran itu, ya. Berarti judulnya berubah ya, Pak ya? Bukan ini ya, Pak? Ya mestinya misalnya gereja Ada. sebagai gereja sebagai komunitas keluarga ini kan rumusannya seperti, kalau rumusannya begitu lalu kamu tiba-tiba muncul kemudian transformatif ini tidak ada masalah di sini. Jadi mestinya harus misalnya eh, gereja, misalnya gereja sebagai, ini kan rumusan positif, harusnya kan misalnya dari pendekatan apa kepada pendekatan apa gitu. Misalnya dari pendekatan konvensional atau dari pendekatan apa, formalistik ya. Tadi kan kamu sebut formalistik ya tadi. Iya. Nah, mungkin itu coba mana yang bagian mana tadi ada formalistik tadi itu.
Mungkin itu lebih kena. Mana tadi ada formalistik Hmm, tadi mana? hmm, Mana? sebentar. Tadi ada formalistik, ada satu kata yang tadi saya kira mungkin Otentik kali Pak. bukan otentik, justru itu bagus itu. Jadi ada formalistik tadi. Ini Pak, tantangannya Pak menjadi dengan formal. Nah, mendingan ini jadi kamu lebih lebih pada model pendekatan pastoral yang formalistik, misalnya dari pastoral yang formalistik menuju kepada pastoral yang transformatif berbasis Efesus itu gitu loh sebagai solusi. Berarti kamu kritik pendekatan selama ini yang cenderung formalistik, ya mungkin lebih memperhatikan aspek institusi saja tapi tidak memperhatikan aspek humanisnya manusia gitu. Sehingga kamu mau lebih pada dengan kekeluargaan ini lebih merawat itu toh dengan paradigma humanistik tadi gitu loh, lalu diperkuat dengan Efesus tadi begitu. Baik Pak. Nah, Berarti kurang lebih judulnya begini ya Pak. Kalau saya coba ya Pak ya. Tadi ini saya nah, catat gereja sebagai komunitas keluarga dari pendekatan pastoral yang formalistik, aspek menuju menuju pendekatan transformatif. ya berbasis kepada Efesus ini sebagai Berbasis. model, ya gitu, Baik Pak. berbasis atau berinspirasi dari Efesus 2 19 sampai 22. Nah, itu Efesus. menarik itu. Baik Pak. Ya Jadi Pak. judul-judulnya itu akan lebih apa? Coba ulang. Saya ulangin ya Pak ya. Gereja sebagai komunitas keluarga dari pendekatan pastoral yang formalistik menuju pendekatan transformatif berbasis kepada Dari Efesus. apa? Dari Dari pendekatan pastoral yang formalistik ya menuju pendekatan transformatif. musik menuju pendekatan Pastoral transformatif yang transformatif gitu Pak. normatif berdasarkan Efesus dan seterusnya 19 sampai 22. Mungkin begini ya di room chat itu. Baik Pak, coba saya cek. Iya. Oh iya, baik Pak. Ya, jadi sehingga ada masalah di situ dengan pendekatan lama. Jadi kita anggaplah pendekatan lama itu Ya Pak. formalistik, lalu kamu mau menawarkan solusi baru, pendekatan transformatif baru sesuai Efesus 2:22 untuk mengatasi masalah-masalah yang kamu sebutkan sebelumnya tadi di latar belakang tadi itu. Ya, Terima kasih. ini lebih pas. Terima kasih Pak Fias. Ya baik. Nanti saya Baik, ganti. ya baik Kevin, bisa dilanjut. Saya Pak, Ya, silahkan. izin share. Ya Pak, ya terima kasih buat kesempatannya. Saya ingin memaparkan dengan judul Makna Manusia Baru dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32 dan relevansinya bagi spiritual Kristen masa kini. Latar belakangnya, spiritualitas Kristen pada era kontemporer menghadapi paradoks yang cukup signifikan. Di satu sisi, pertumbuhan gereja dan aktivitas pelayanan semakin berkembang. Namun di sisi lain, sering ditemukan bahwa kehidupan rohani jemaat belum menunjukkan perubahan karakter yang selaras dengan ajaran Kristus. Banyak orang percaya aktif dalam kegiatan gerejawi, tetapi masih terjebak dalam pola hidup lama seperti kemarahan yang tidak terkendali, perkataan yang merusak, konflik interpersonal, serta kecenderungan hidup yang berpusat pada diri sendiri. Di tengah realitas kehidupan modern,
banyak orang Kristen mengalami tekanan budaya yang mendorong kompromi terhadap nilai-nilai iman. Pengaruh media sosial, budaya instan, dan relativisme moral seringkali membentuk pola pikir yang bertentangan dengan prinsip Alkitab. Kondisi ini menjadikan pembahasan mengenai konsep manusia baru sangat relevan untuk diteliti khususnya dalam kaitannya dengan spiritualitas Kristen masa kini. Berdasarkan urutan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam makna teologis konsep manusia baru dalam Efesus 4 ayat 17-32 serta relevansinya bagi spiritualitas Kristen masa kini sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi kehidupan gereja dan pertumbuhan iman jemaat. Masalah utama yang mendasari judul ini adalah munculnya fenomena Kristen tanpa Kristus dalam perilaku keseharian, di mana identitas teologis sebagai manusia baru tidak berkorespondensi dengan integritas etis. Secara khusus, terdapat kegagalan dalam mengintegrasikan pembaruan akal budi ke dalam ruang publik dan relasi interpersonal. Hal ini terlihat dari tingginya angka konflik komunal, budaya tutur yang destruktif di media sosial, dan minimnya distingsi karakter antara orang percaya dan dunia. Teks Efesus 4 ayat 17-32 seringkali dibaca hanya sebagai deretan nasihat moral, padahal teks ini menawarkan landasan ontologis bagi spiritualitas yang holistik. Saya mengambil paradigma sosiologi, paradigma fakta sosial, pendekatan struktural. Dalam pandangan Emil Durkheim, perilaku individu dibentuk oleh struktur dan norma di luarnya. Masalah Kristen tanpa Kristus terjadi karena struktur gereja atau komunitas seringkali hanya menekankan solidaritas mekanik ritual simbolis daripada internalisasi nilai yang mendalam. Yang kedua adalah analisis masalah. Gereja terjebak pada fakta sosial yang bersifat superficial, seperti kehadiran fisik atau label identitas, tanpa membangun sistem pengawasan sosial yang mendukung transformasi karakter. Yang ketiga, solusi. Rekonstruksi culture komunitas. Gereja harus menciptakan ekosistem akuntabilitas. Jika Efesus 4 ayat 25 menekankan karena kita adalah sesama anggota, maka struktur komunitas harus diubah dari sekedar kerumunan menjadi kelompok kecil yang saling mengawasi secara etis atau social control. Yang berikutnya adalah pelembagaan etika. Mengubah nasihat moral dalam Efesus menjadi norma komunitas yang konkret, di mana integritas bicara dan perilaku menjadi standar sosial yang diakui dalam kelompok tersebut. Terima kasih. Mohon masukannya, Pak. Iya, pola ini mirip juga seperti dengan yang tadi punyanya Kevin itu. Jadi tidak ada transisi paradigma lama yang memunculkan paradigma baru. Coba kembali ke judul tadi itu. Nah, kalau buka slide yang halaman judul. Ini kan kita mau Bapak menunjukkan bahwa ada krisis sebetulnya, ya toh? Krisis dalam praktek spiritual kekristenan masa kini, ya toh? Ya, Pak. Nah, sebelum muncul manusia baru ini berarti Bapak harus munculkan model manusia lamanya apa? Sehingga nanti dari situ ada transisi kepada manusia baru yang berdampak pada pembentukan spiritualitas baru gitu. Berarti harus lebih pada ciri khas manusia lamanya apa. Sehingga nanti kalau tidak tiba-tiba muncul makna manusia baru, ini tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba ada hujan atau apa. Kayak gitu. Jadi mesti ada sesuatu kontradiktoris gitu loh. Jadi ada sebuah, tapi ini soal
apa ya, model. Jadi Bapak mau menunjukkan bahwa model manusia kekinian ataukah manusia lama itu tidak relevan lagi gitu loh. Sehingga nanti Bapak mengklaim bahwa oh model baru ini berdasarkan Efesus 4:17 sampai 32 ini sebagai sesuatu yang model ideal untuk menjawab persoalan kekinian gitu loh. Tapi harus munculkan bahwa sesuatu yang model lama itu apa mappingannya gitu loh. Ya itu harus clear dulu. Kalau tidak langsung judul muncul begini kan tidak ada sesuatu yang konfrontatif itu loh, memunculkan paradigma lama ini berbasis pada data lamanya apa, paradigma lamanya apa. Lebih bagus kalau misalnya judulnya pergeseran paradigma dari manusia lama kepada manusia baru, ya dalam Efesus 4 sini dan levelnya bagi itu lebih pas kalau menurut saya judulnya. Jadi itu ya pergeseran paradigma lama menuju pergeseran paradigma manusia lama menuju manusia baru, paradigma manusia baru dan dalam Efesus seketiga dan seterusnya gitu Pak, di room chat itu Pak. Jadi pergeseran paradigma manusia lama menuju paradigma manusia baru dalam Efesus dan seterusnya yang tadi judul di atas. Ini lebih pas. Nah manusia lama kamu bisa katakan oh itu pengaruh instan apa semua tadi itu ya itu manusia lama. Si munculkan sesuatu yang baru berdasarkan Efesus 4 dan seterusnya tadi ya. Oke? Ya Pak, makasih Pak. Ya ini lebih pas. Saya bacakan kembali Pak ya. Pergeseran paradigma manusia lama menuju paradigma manusia baru dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Dan relevansinya bagi bla. Oke silakan. Oh ya Pak, makasih Pak. Ya. Baik. Lanjut lagi silakan. Ya, izin saya Pak ya. Ya, silakan Pak Albertus. Saya mau sharing. Ya, selamat malam Pak dosen dan juga teman-teman. Saya akan mencoba mempresentasikan tugas saya. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini judul yang saya pilih, pengaruh khotbah ekspositori terhadap motivasi jemaat dalam melakukan firman Tuhan. Latar belakangnya apa? Kenapa saya pilih judul ini? Ya, kita tahu ada beberapa jenis khotbah. Salah satunya ekspositori, topikal, tekstual, naratif, biografis, dan juga doktrinal. Khotbah ekspositori menjadi salah satu cara khotbah yang menekankan penjelasan teks Alkitab secara mendalam, sistematis, dan juga kontekstual. Ya, saya pribadi sebagai pemimpin gereja juga sering melakukan dan menyusun khotbah ekspositori. Dalam konteks masyarakat yang semakin pragmatis, relevansi khotbah ekspositori menjadi penting untuk diteliti, khususnya dari sudut pandang interpretatif dan atau hermeneutik. Ya, saya pakai paradigma ini, interpretatif dan juga hermeneutik, yang menekankan pemahaman makna
dan juga pengalaman iman jemaat. Ini hipotesa saya, khotbah ekspositori yang disertai aplikasi praktis yang relevan secara signifikan meningkatkan motivasi jemaat untuk melakukan firman Tuhan. Ini pendahuluan penggunaan paradigma interpretatif. Kita tahu apa itu paradigma interpretatif dan hermeneutik, yaitu memandang realitas sosial, keagamaan, salah satunya khotbah di hari Minggu, sebagai sesuatu yang penuh makna, yang perlu dipahami melalui proses penafsiran. Dalam penelitian teologis, pendekatan ini menekankan bagaimana jemaat menafsirkan dan menginternalisasi firman yang disampaikan melalui khotbah ekspositori. Landasan teorinya, apa itu khotbah ekspositori? Dengan menyingkapkan isi teks secara sistematis, menekankan maksud penulis asli, dan juga menghubungkan dengan konteks masa kini. Kalau bicara tentang paradigma interpretatif atau hermeneutik, menekankan pemahaman makna melalui proses penafsiran penggalian makna antara teks dan konteks, serta pengalaman iman jemaat. Kita juga bicara tentang motivasi jemaat, berupa dorongan internal maupun eksternal yang membuat jemaat terdorong untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan nyata. Ini alur metode yang ke depan saya pikirkan dan saya coba lakukan. Yang pertama, pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kualitatif interpretatif, fokus pada pemahaman makna khotbah ekspositori bagi jemaat. Peneliti bertindak sebagai interpreter yang menafsirkan pengalaman jemaat. Objeknya apa? Objek penelitian, ya, subjeknya jemaat itu sendiri, tapi jemaat yang rutin ikut ibadah dengan khotbah ekspositori. Objeknya yaitu berupa hubungan antara khotbah ekspositori dan motivasi jemaat dalam melakukan firman Tuhan. Pengumpulan datanya seperti apa? Yang terpikir di dalam benak saya, observasi partisipatif, mengikuti ibadah minggu, mencatat cara penyampaian khotbah ekspositori. Wawancara mendalam, yang itu akan dilakukan dengan jemaat, pendeta, dan pelayan gereja untuk menggali pengalaman dan motivasi. Dan sudah pasti dokumentasi, ya, kalau di gereja kita juga pakai slide yang itu bisa kita dapatkan. Analisa datanya, deskriptif, interpretatif, korelasi, dan juga kontekstualisasi. Ini validasi datanya, triangulasi sumber data, member check, refleksivitas penelitian, dan hasil yang diharapkan. Karena kita ingin bahwa firman yang disampaikan juga dipraktekkan oleh jemaat. Pemahaman mendalam tentang bagaimana khotbah ekspositori membentuk motivasi jemaat untuk melakukan firman. Yang hasil juga yang diharapkan rekomendasi praktis bagi gereja dalam menyusun khotbah ekspositori yang aplikatif. Sebagai penutup, khotbah ekspositori memiliki potensi besar. Saya masih setuju dengan kata potensi karena ini saya belum lakukan dalam mempengaruhi motivasi untuk melakukan firman Tuhan. Terutama bila dipahami melalui paradigma interpretatif atau hermeneutik. Dengan demikian, khotbah ekspositori dapat menjadi motor penggerak motivasi jemaat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih and God bless. Mohon masukannya, Pak dosen. Ya, coba ke judul, Pak Coba. Albertus. Baik. Ini Pak. Nah, ini
kalau saya baca judul begini, itu saya langsung berpikir ini penelitian kuantitatif, Pak. Karena Bapak mau mengukur pengaruh ini, maka tiba-tiba tadi kau pakai metode hermeneutik tidak pas. Oke. Kalau pengaruh khotbah expository terhadap motivasi jemaat ini, judulnya ini sangat kuantitatif, tidak cocok pakai paradigma hermeneutik. Kalau mempertahankan judul ini, ya. Baik. Nah, jadi kalau judul ini, maka nanti dia harus alurnya ikut modelnya Pak Roy Fernando minggu lalu dan Ibu siapa itu? Oke. Minggu lalu saya sebut Roy punya Ibu Mary, Pak. Mary. Ya, kalau judulnya kayak gini, itu ikutnya modelnya Pak Roy dan Mary minggu lalu. Tapi ini justru Bapak judulnya sangat kuantitatif, tapi isinya kualitatif tadi ke belakang-belakangnya pakai hermeneutik. Jadi tidak konsisten dalam metode riset ini. Maka Bapak, saya mau tanya Bapak dulu, Bapak ini mau kuantitatif atau kualitatif dulu? Kalau di pikiran saya mau kualitatif, Pak. Ya, kalau itu judul ini nggak pas. Harusnya misalnya Bapak mengatakan, Bapak sebetulnya mau, kalau Bapak mengatakan khotbah ekspositori ini lebih mengena, maka yang khotbah mana, jenis khotbah mana yang tidak pas. Sehingga nanti dari sini Bapak munculkan bahwa khotbah-khotbah yang lain itu tidak efektif untuk misalnya menanamkan nilai-nilai dan pengetahuan kepada jemaat, sehingga nanti ekspositori ini sebagai sebuah model baru, new paradigma, untuk bisa menjawab persoalan konkret yang dihadapi oleh jemaat gitu. Begitu, Pak. Jadi jangan pakai pengaruh. Kalau pengaruh ini sudah kuantitatif, Bapak harus pakai statistik dan sebagainya. Tapi kalau kualitatif, interpretatif, lalu hermeneutik, maka harus bisanya Bapak membandingkan apa misalnya khotbah, misalnya khotbah tekstual, misalnya dari khotbah tekstual menuju paradigma khotbah ekspositori sebagai sebuah model baru dalam memotivasi jemaat untuk melakukan firman Tuhan, kayak gitu, Pak. Oke, baik, Pak. Itu lebih pas, sehingga nanti kamu pakai hermeneutika untuk interpretatif tadi kamu bilang, misalnya dari atau misalnya kamu bisa juga katakan khotbah ekspositori sebagai kritik terhadap khotbah tekstual misalnya. Bisa juga begitu. Jadi artinya ada dua hal yang saling kontradiktoris, lalu Bapak munculkan satu transformasi paradigma itu. Begitu, Pak. Baik, Pak. Jadi kalau Bapak, saya tanya Bapak, kalau khotbah ekspositori ini lawannya apa? Lawannya apa kira-kira? Sesuai Bapak tulis tadi itu. Atau jenis khotbah yang berbeda dengan apa? Apa? Ini Bapak bicara sebetulnya tentang model khotbah apa? Ya. Ya, maaf, Pak, maaf. Model ini Bapak ngomong tentang model khotbah sebetulnya. Jadi mungkin lebih Bapak ngomong tentang model aja. Model khotbah apa? Model khotbah ekspositoria. Pendekatan pewartaan.
Mungkin seperti yang saya sampaikan di room chat itu Pak. Model expository, model khotbah ya tadi. Model khotbah expository sebagai pendekatan pewartaan yang efektif pada jemaat dalam melakukan firman Tuhan gitu. Tapi nanti masalah yang Bapak angkat itu adalah model lama yang tidak relevan itu apa gitu. Begitu. Jadi ada, sehingga model ekspositor ini sebagai sebuah kritik terhadap model lama yang tidak relevan itu. Gitu. Oke? Baik, Pak. Ya, ditelusuri lagi itu. Baik. Terima kasih. Ya, baik Pak. Ya. Baik Pak, Baik. saya Lanjut berikutnya lagi. Pak. Ya, silakan Ya, Pak Frank. izin share ya Pak. Iya, ini udah kelihatan ya Pak? Udah kelihatan ini ya Pak? Ya, sudah terlihat Pak. Ya. Ya, saya mencoba untuk membuat eh, bagaimana bisa membuat sebuah tesis dalam sebuah case yang sesuai dengan peradaban zaman Pak ya, tentang penginjilan. Karena saya mengambil ini, saya mencoba mempelajari dan menggalinya. Karena metode penginjilan itu kalau kita ngelihat kan dari penginjilan tradisional, kontemporer, dan kontekstual. Dan dengan keadaannya zaman ini di era digital, masuklah metode penginjilan teknologi yang sekarang ini lagi kita konsumsi juga dan kita lakukan juga sebagai metode. Jadi saya coba membuat sebuah judul model penginjilan teknologi ini yang berdampak dalam paradigma kehidupan Kristen di era digital. Saya mengutip dari 1 Korintus 9 ayat 23. Ini tentang bagaimana cara Paulus beradaptasi, fleksibilitinya untuk bisa ngejudgment dengan orang dan situasi, di mana untuk tujuannya adalah seperti di ayat terakhir adalah tentang Injil. Jadi perlunya penginjilan itu kita ikuti sesuai dengan perkembangan di era globalisasi dan era digital, Pak. Nah, ya, ya, saya coba uh, mengambil sebuah latar belakang permasalahan dalam peradaban zaman dan kemajuannya di zaman teknologi. Kekristenan juga menjadi perubahan pada pengetahuan yang memiliki sumber-sumber pengetahuan dari berbagai aspek media untuk mengetahui bagaimana iman Kristen yang autentik dan pertumbuhannya seperti apa untuk dalam iman Kristen itu. Dengan hal tersebut terjadinya pengetahuan dan iman Kristen yang terdestruktif dan konstruktif dalam kehidupan Kristen pada gereja dan hubungan sosial baik di dalam tubuh Kristus sendiri maupun kepada lingkungan sosial di luar. Dengan model penginjilan di zaman era digital, menggunakan teknologi sebagai media untuk menjangkau mengenalkan Kristus sebagai juru selamat dan tubuh Kristus yaitu gereja-gereja sebagai tempat orang-orang datang untuk bersekutu. Tetapi dengan pengabaran metode penginjilan teknologi yang berbasis digital, orang-orang juga hanya sebatas mempelajari berbagai sumber teologi yang disajikan oleh para pembicara dan konten digital untuk memberikan pengajaran tentang iman Kristen. Maka hal tersebut menjadi perspektif yang berbagai tentang firman dan Kristus itu. Dampak dari penginjilan teknologi memberikan pengaruh luas untuk menjangkau orang-orang di dunia untuk mengetahui iman Kristen. Tapi berdampak juga menjadi kontradiksi teologi yang menjadi pemahaman tentang iman Kristen dan menjadi individualisme Kristen. Kehidupan Kristen menjadi penurunan standar dalam nilai kasih dan persekutuan yang orang di dalam iman Kristen itu. Jadi ini jadi latar belakang
masalah yang saya coba memunculkannya untuk bisa mengenalnya. Jadi bagaimana iman Kristen itu seharusnya bisa menjadi satu kualitas dan pertumbuhan, bukan bersifat informatif saja. Bahkan bisa menjadi satu perdebatan, saling perdebatan karena informasi-informasi teologi yang berbagai dari perspektif pengajaran yang dilakukan. Jadi ini menjadi analisisnya. Kalau kita lihat jadi 3 bagian saya lihatkan di dalam analisis filosofis sosialnya. Jadi mana perubahan relasi antara sesama Kristen yang terbatas dalam hubungan karena iman Kristen tidak lagi dalam untuk membentuk iman Kristen yang autentik. Eh, yang berikutnya adalah persekutuan yang terbatas dan berjarak, ya, karena bersifat online, ya, seperti itu dia sederhananya. Nilai kasih yang tereduksi dari dasar yang penting hidup Kristen, yang sebenarnya kekuatan dan dasar senjata yang besar dari ajaran firman itu adalah sebenarnya kasih. Tapi karena dia jangkauannya hanya media yang digital itu, pada akhirnya tidak teraplikatif maksudnya. Ketidaktertarikan orang untuk membangun hubungan di dalam untuk pastoral, ya. Tidak ada tingkat lanjutan karena dia hasil mendapatkan informasi pengetahuan semata dan terbatas. Kalau kita lihat di dalam humanisme rohaninya, kontekstual sosial budaya yang tidak dihidupi. Ya, hanya sebuah pengetahuan kembali, ya, integritas manusia yang tidak bisa dilihat dan dicontoh. Jadi bisa bersifat flexing, bisa bersifat kamuflase, tapi bisa juga ada hal-hal yang inspiratif, ya. Korban-korban konten karena tidak memiliki tujuan hubungan interaksi dan lemah dalam empati, ya, dalam kemanusiaannya. Nilai relasi kepada Allah dan sesama yang tidak otentik karena sebatas informatif tentang iman Kristus. Dalam teologi, dalam analisisnya, media digital menjadi kenyamanan spiritual dari media atau konten rohani. Pengenalan tentang iman Kristen yang terbatas dengan tidak adanya tahapan dalam relasi membangun interaksi komunikasi yang kuat dan kehilangan hakikat persekutuan dan tidak lagi api Roh Kudus itu yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat satu sama lain. Kebenaran Injil jadinya abstrak. Kita lihat dalam rumusan masalah yang akan dibuat di dalam paradigma sosialnya, ini menjadi perubahannya. Iman Kristen semakin tersebar dan menjadi relevansi amanat agung itu, ya. Akhirnya artinya gini, bahwa kalau kita melihat amanat agung itu kan untuk memberitakan ke seluruh dunia, dan akhirnya dengan cara inilah yang bisa menjangkau memperkenalkan Injil itu dengan keterbatasan mungkin SDM di dalam wilayah-wilayah minoritas, dan bahkan yang Injil yang belum terkabarkan tapi bisa terjangkau dengan media sosial atau penginjilan teknologi dengan digital tersebut. Dan pemahaman tentang firman yang luas dan dalam dan berbagai perspektif interpretasi dalam penafsiran-penafsiran dan pengetahuan yang semakin luas, ya, semakin besar pengetahuan orang tentang kekristenan dan juga dalam teologi. Menjangkau orang yang punya kerinduan untuk diselamatkan. Kesatuan Kristen untuk kepercayaan yang teguh dan komitmen. Jadi semakin merasa kepercayaan orang di dunia ini semakin rasionya semakin besar pasti, ya, dengan metode penginjilan teknologi itu. Terjadi komunikasi satu arah menjadi interaktif dan partisipatif, ya. Orang bisa melanjutkan, orang bisa merepost, orang bisa mensondingkan itu tentang Injil itu melalui digital walaupun tidak terhubung dengan status pengenalan yang lebih dalam. Kalau kita lihat perubahan di dalam paradigma humanismenya dari objek menjadi subjek human centered, ya, artinya manusia tidak lagi dipandang sebagai target penginjilan tapi sebagai pribadi yang memiliki cerita hidup, pergumulan kebebasan
yang merespon. Ya, jadi lebih wawasan yang lebih luas mengetahui setiap kehidupan orang. Dari doktrin ke pengalaman eksistensial, kebenaran tetap penting, tetapi disampaikan dalam bentuk pengalaman hidup, kesaksian nyata, pergumulan autentik. Injil menjawab kebutuhan terdalam manusia, makna, identitas, dan tujuan hidup. Dari manipulasi ke aslian, ya. Manusia digital yang penuh kepalsuan menjadi transparasi, berintegritas, dan jujur. Di dalam paradigma perubahan dari yang tadi, Allah yang transenden dan sekaligus imanen itu semakin bisa dilihat, dirasakan, dan bisa dipahami. Jadi dia hadir juga dalam ruang digital itu. Karena kita sudah mendapatkan pengajaran, kesaksian, dan berbagai hal yang berbentuk tentang firman dan Kristus tadi. Jadi Kristus sebagai pusat, Christ-centered-nya. Bukan teknologi yang utama, tapi Injil Kristus itu menjadi tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan yang harus dipikirkan menjadi sebuah perubahan. Jadi Roh Kudus yang bekerja melampaui media yang tadinya kita tahu dampak daripada eh, pengenalan orang tentang firman dan Kristus itu melalui digital yang menjadi satu paradigma karena tidak adanya rasa kuasa Roh Kudus, tapi bagaimana itu bisa berkuasa. Teknologi hanyalah alat, Roh Kudus yang mengubahkan itu. Itu menjadi imannya. Saya rasa kesimpulannya, kalau kita lihat di dalam, saya mau membuat itu menjadi sebuah, supaya lebih melihat lebih jelas, itu menjadi destruktif ya. Ketika penginjilan teknologi menjadi manfaat yang semakin efektif untuk menjaga luas pengabaran Injil dan pengetahuan tentang teologi biblikal, iman Kristen akan menjadi dangkal bila tidak memiliki pengaruh yang kuat apabila konten kualitas untuk mengambil langkah keputusan yang benar. Akan menjadi Kristen egois karena mengkonsumsi sebagai informatif aja. Tapi konstruktif yang dibangun itu akan penginjilan teknologi harus menjadi sebuah kehidupan dalam kesadaran dan refleksi hidup untuk semakin berkomitmen serta menjadi dasar keyakinan untuk mengambil bagian turut memberitakan Injil dengan era digital menjadi media tools mengasihi dan menjaga jiwa-jiwa yang hilang untuk dimenangkan dalam Kristus. Itu adalah komitmen, conviction yang harus ditanamkan berikutnya kepada bagaimana kita melanjutkan metode penginjilan tersebut. Berikut, ketika penginjilan teknologi menjadi pengenalan firman Tuhan dan Kristus sebagai juru selamat, akan menjadi jemaat yang som-som kuku atau egois karena tidak memahami kehidupan yang bersosial dan humanis karena tidak menyentuh hubungan dalam kehidupan nyata, dalam interaksi dan mengaplikasi kasih dari Kristus itu. Dan akan menjadi satu perubahan kalau penginjilan teknologi mampu membawa pada setiap iman Kristen kepada komunitas rohani yang baik secara online dan onsite dengan kesatuan dalam Kristus dan tidak membuat jarak kepada sesama, lingkungan, dan sosial budaya, tetapi sebagai relasi yang kuat untuk bersekutu dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, ketika penginjilan teknologi menjadi pengenalan firman Tuhan dan Kristus akan menjadi pemahaman luas, tapi tidak bisa otentik karena luasnya informasi pengajaran teologi yang menghasilkan paradigma yang baru. Tapi tidak memiliki teologi biblikal menjadi kritikal atau kontradiksi sesama dalam keyakinan iman Kristen. Yang menjadi konstruktifnya adalah penginjilan teknologi harus mampu memberikan pengetahuan, pertumbuhan, iman, dan teologi dasar Alkitab kepada masyarakat awan dan religius. Memiliki paradigma yang semakin berkualitas untuk tujuan hidup dalam kebenaran yang holistik. Pengenalan firman Tuhan adalah konversi digital, kesempatan untuk melihat sampai penjuru dunia mengenal Yesus sebagai Mesias. Itu yang saya buat, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Frans tadi ya. Baik, ke judul dulu Pak.
Ini sebetulnya agak sedikit aneh juga sebetulnya gitu. Judul ini dengan isi penjelasannya gitu. Jadi model penginjilan teknologi yang berdampak dalam paradigma kehidupan Kristen era digital. Nah, yang Bapak mau tonjolkan itu, Bapak tadi kan di dalam isi penjelasannya kan bahwa penginjil orang hanya fokus pada teknologi toh, lalu mengabaikan sisi substansinya toh, ya enggak? Nah berarti kalau judul begini berarti Bapak justru memuji penginjilan teknologi, ya toh? Padahal Bapak justru tadi di dalam pembahasan mengatakan justru kadang orang hanya fokus pada teknologi tapi abai terhadap nilai substantif yang lebih dalam dari sekedar teknologi. Harusnya kan Bapak munculkan bahwa teknologi itu hanya sebagai sarana, instrumen, alat. Sementara Kristus yang utama. Harusnya begitu toh Pak. Nilai-nilai itu. Jadi mestinya harusnya judulnya model penginjilan apa gitu justru yang harus diperkuat. Jadi bukan model penginjilan teknologi, atau kalau mau ya Bapak bilang model penginjilan menggunakan teknologi sebagai alat bantu, nah, yang berdampak pada paradigma kehidupan Kristen. Tapi harus dilihat bahwa kalau tidak paradigma hidup Kristen justru dia fokus kepada hal-hal yang instrumen lah, tapi abai terhadap nilai-nilai yang utama dalam kekristenan itu. Nah itu harus diperhatikan supaya takutnya judul seperti ini justru mengecoh struktur berpikir logis orang. Justru orang akan lebih wah aja dengan teknologinya, tapi isinya tidak dipedulikan gitu Pak Frans gitu. Ya, jadi Bapak harus kuat ini karena judul menurut saya ini hati-hati dengan model judul kayak gini. Jadi harus lebih pada kalau harus kuat Bapak di pengantar atau juga posisi Bapak bahwa model teknologi itu hanya sebagai alat bantu dan bukan tujuan. Teknologi hanya instrumen, hanya sebagai alat, bukan tujuan. Karena tujuan kita itu adalah kehidupan Kristen yang lebih berkualitas sesuai dengan nilai Injil, nilai Kristus. Itu yang harus diperkuat. Begitu kira-kira Pak Frans. Bisa tangkap maksud saya? Begitu Pak Frans ya? Bisa mengerti? Bisa Pak. Berarti Ya, jadi ini adalah bukan metode, tapi ini adalah cara teknologi yang menjadi toolsnya aja ya Pak ya. betul Ya, seperti itu. baik. Harus tools karena yang utama bukan penginjilan yang teknologi karena itu hanya sarana gitu. Tapi tujuan yang mau dicapai itu adalah perubahan paradigma kehidupan Kristen yang lebih masuk ke dalam nilai Kristus. Itu lebih mantap itu. Begitu. Ya. Baik Pak. Baik Pak. Ya, kalau tidak nanti akhirnya orang akan baca judul ini hanya fokus bahwa kita harus teknologi yang wah itu lebih mantap itu. Sementara nilai-nilainya tidak dapat, inspirasi dan maknanya nggak dapat, itu kosong jadinya gitu. Ya Pak Fran ya. Ya, Baik Pak. ya coba dirumuskan lebih ini lagi ya, supaya jelas itu terlihat itu. Memang kita setuju bahwa teknologi itu penting bagi kita dalam pewartaan, tapi jangan sampai akhirnya hanya fokus pada teknologi tapi abai terhadap nilai-nilai mendasar itu loh dalam pewartaan itu, yaitu ya Kristus itu sendiri, kristosentris ya. Ya. Kira-kira begitu Pak Fred. Tapi sebagai logikanya bagus gitu, alur pikirnya baik, hanya supaya hati-hati supaya tidak terkecoh aja gitu Pak Frans gitu ya. Ya. Gitu ya Pak Fran ya, ini komentar saya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik. Baik, bisa lanjut lagi, siapa lagi mau
lanjut lagi siapa? Tadi Pak Ari lagi di rumah sakit katanya Pak. Ya, Jadi mungkin cuman, di oh rumah Pak Ari sakit. sudah ini, udah ready nih. Cuman saya izin kalau nanti akan terputus karena Oh ya. mungkin dipanggil dokter. Saya coba siap dulu Pak ya. Saya usahakan bentar. Ini saya juga pakai handphone. Di sama saya suara Pak Ari kecil. Apakah yang lain tidak tahu ya teman-teman? Kecil Saya ya Pak ya. juga beris Pak. Sama Pak, kecil Pak. Saya lagi usahakan untuk bisa share file dari handphone Pak. Sebentar Pak. Ya, suaranya udah bagus Pak. Ya. Maklum Pak di rumah sakit Pak. Iya. Oh, Atau saya yang bantu share punya Pak Ari. Sebentar ya. Iya, saya ada simpan kalau mau. Saya Oh ya share. Pak, boleh kalau bisa dibantu. Ya, Sebentar saya lebih coba baik ya. itu, Sebentar Pak. saya coba ya. Terima kasih Bapak. saya juga bisa bantu share Pak, tapi nggak bisa bantu jelasin. Siap Bapak. Siap Bapak. Karena ini antrian BPJS jadi agak ribet Bapak. ya Bapak. Ini di rumah sakit di daerah mana Pak? Di Siloam Bapak. Saya Siloam. rutin untuk saya kan pasang ring Pak. Saya kena jantung Oh Pak. baik. Siloam Iya. yang di Karawaci Pak. Karawaci. Oh ya dekat Iya. ya. Oke. Karawaci terima BPJS Pak. BPJS Bapak. Justru terbaik Pak untuk saat ini pelayanannya. Wah, Oke Pak, izin saya melanjutkan dulu Pak, takut dipanggil dokter. Ya. Akan dimulai saja Pak. Jadi judulnya adalah Logos menjadi daging, konstruksi Kristologi Immanuel Nematik dalam Cahaya Yohanes. Ini saya salah ketik Pak, maksudnya 1 Yohanes 1 dan 1 Yohanes 1 ayat Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 sebenarnya. Oh ya, silakan. Ya. Nah, selanjutnya saya nggak bisa mindahin ini. Ya, jadi latar belakangnya adalah selama berabad-abad Kristologi didominasi oleh formula Kalsedon yang digunakan itu Pak dari abad 451 Masehi. Nah, kebuntuan teologi tradisional Pak, yaitu Lutheranisme yang terjebak dalam ubikuitas, yaitu tubuh fisik yang ada di mana-mana, yang menabrak logika kenaikan Yesus. Kemudian Calvinis yang terjebak dalam extra Calvinicium yang seolah-olah memisahkan keilahian Allah di luar tubuh Yesus sehingga melemahkan makna kepenuhan Allah di dalam Kolose 2 ayat 9. Nah, selain itu juga latar belakang yang lain banyak sekali muncul belakangan ini perdebatan antara oneness dan lain-lain termasuk modalisme ya Pak. Itu. Boleh lewat Pak. Nah, metodologi yang digunakan adalah paradigma konstruksi metafisik nematik dengan tujuan agar dipahami bukan sekedar menafsirkan teks tetapi membangun sebuah struktur pemahaman baru tentang hakikat keberadaan atau ontologi dari Kristus Pak. Kedua yaitu paradigma pergeseran Pak, yaitu menyajikan argumen tentang anomali kristologi Pak. Itu. Oke, next. Nah, kajian teologi yang saya gunakan terdahulu adalah perbandingannya dari analisa dari beberapa tulisan-tulisan ini Pak, dari Apollinaris, dari Laodikia, Leontius, Ephraim, Thomas Aquinas, Thomas F. Torrens, dan yang terakhir itu dari GWH Lampe Pak, itu yang termuda. Itu. Inti dari yang mau saya angkat adalah kajian dari linguistiknya juga Pak, bahwa penggunaan kata
yang digunakan di dalam teks asli di dalam Yohanes 1 ayat 1 seperti NRK itu jadi digali lebih dalam lagi, Pak. Termasuk di Yohanes 1 ayat 14 di mana dikatakan di situ ologos eienetos sarx, dan kenapa kok bukan menggunakan antropos atau menggunakan ios? Dan di sini harus dipahami secara benar bahwa sarx berbeda dengan antropos, berbeda dengan ios. Nah, itu yang harus dimaknai dengan benar sehingga dapat memahami dengan benar dan tidak terjadi pemahaman yang salah. Itu next, Pak, boleh. Nah, analisa dan solusi teologisnya adalah anomali fungsional, Pak, doa Yesus. Paradigma lama yang gagal menjelaskan subjek yang berdosa kepada subjek yang berdoa tanpa terjatuh di dalam dualisme kesadaran. Kemudian anomali ontologis sarx itu sendiri, yaitu pengabaian terhadap diksi spesifik tentang Yohanes 1 ayat 14, Pak, yang menggabungkan keesaan subjek dan logos. Solusinya adalah redefinisi, Pak, subjek logos atau sarx itu sendiri, kemudian prinsip vitalitas nematik, terus rekonsiliasi hubungan Immanuel, Pak. Dan itu menjadi satu benang merah yang utuh, begitu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, Pak. Mohon arahan, Pak. Ya, Pak Arif luar biasa lagi di rumah sakit ya. Saya berarti logos menjadi daging ya, Pak. Iya, banyak orang kan Bagaimana salah. sabda menjadi daging ya. Ya, banyak orang berkata kan logos menjadi manusia, Pak. Ya, itu kan menjadi sebuah kesalahan fatal, Pak. Berarti Bapak mau meluruskan paradigma berpikir keliru ya, Pak, dengan penafsiran baru ya, Pak, paradigma baru gitu ya. Iya, sehingga tidak lagi terjadi perdebatan, Pak, bahwa Tritunggal itu bagaimana, seperti apa, seperti itu, Pak. Oke, Pak. Berarti ya yang penting Bapak bisa kritik terhadap paradigma lama lalu munculkan paradigma baru untuk memberikan semacam api atau cahaya gitu ya, api atau cahaya untuk menginspirasi orang sesuai dengan kepentingan yang Bapak mau capai ya. Betul, Pak. Ya, tidak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak kuat dengan paradigma itu, Pak. Ya. Oke, Siap. Pak. Saya sudah lihat sedikit ke perdebatan itu. Yang penting Bapak munculkan paradigma baru yang nanti bisa membawa makna inspirasi baru untuk konteks masyarakat, khususnya jemaat Kristen yang Bapak maksudkan gitu ya, Pak ya. Iya, Bapak. Ya, nggak apa-apa. Ini saya kira sudah cukup baik ini. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Bisa Izin off, dilanjut Pak. lagi? Ya, silakan. Ya. Silakan dilanjut lagi. Sepertinya sudah semua ya, Pak Kelvin ya. Pak, kemarin saya nggak ikuti, Pak Frans kayaknya yang tahu ya. Oh iya ya. Maaf, Pak. Semuanya sudah. Oh, ini Pak Yopi Yutan, Ibu Denada nih. Ibu Denada mungkin karena belum ikuti sebelumnya apa sudah ya materi mata kuliah sama Pak Pios di pertemuan keempat. Ibu Denada apakah sudah masuk ikut kuliah atau baru ya? Tapi Pak Yopi sama Ibu Deni seharusnya. Iya, Pak Yopi ada. iya. Ya Pak, mohon izin Pak Dokter, Pak dosen, teman-teman. Saya belum bisa tampilkan di PPT, saya minta maaf dalam perjalanan Jakarta ke Semarang. Jadi kemarin baru balik dari Bandung, ditugaskan lagi balik ke Semarang lagi. Jadi minta izin, mohon maaf. Yang sebelumnya saya pernah sampaikan terkait dengan judul yang pernah saya sampaikan dan sempat menjelaskan sepintas. Nya belum saya tuangkan di dalam PPT. Mohon izin, jadi kalau masih ada ruang berikutnya saya akan presentasi. Baik. Pak Ketua, Pak dosen,
Maaf, Baik, Pak Frans. kalau begitu Pak Dosen, Pak Pios, kita lanjut ke materi pelajaran, Pak. Begitu, Pak? Ya, ini sudah habis semua ya. Sudah, Pak. Ya, Karena baik. izin Pak Yopi nyusul, mungkin sama Ibu Denada dan Ibu Deni nanti. Baik, oke. Ini semua sudah ya. Jadi terima kasih untuk materi-materi, khususnya judul-judul itu yang Bapak Ibu sudah coba bawakan. Jadi intinya bahwa kita mau melatih bagaimana kita menemukan persoalan, tapi persoalan itu bukan yang persoalan itu kan gejala-gejala fenomena yang terlihat, tapi sebetulnya itu muncul dari sesuatu yang lain di balik itu gitu. Kita mau membongkar paradigma lama, sehingga nanti dari situ munculkan sebuah perspektif baru, paradigma baru sebagai solusi untuk mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi memang perlu pemikiran yang agak sedikit lebih reflektif untuk bisa melihat transisi-transisi seperti itu ya. Yang selama ini saya lihat kebanyakan teman-teman hanya merumuskan masalahnya, tapi belum tiba pada paradigma apa itu. Masalah itu disebabkan oleh paradigma apa gitu. Ya, itu harus lebih masuk lagi supaya bisa tahu, supaya kalau sudah dapat paradigma begini atau modelnya begini, ya harus model barunya begini. Paradigma lamanya begini, paradigma barunya harus begini. Jadi itu sudah bermain pada level istilahnya patahan gagasan besar dengan patahan gagasan besar. Jadi kita tidak bermain lagi di level fenomena-fenomena kecil-kecil, tapi itu sebenarnya fenomena-fenomena kecil itu kan kayak riak-riaknya saja gitu. Tapi sebenarnya arus besarnya itu harus kita temukan gitu. Jadi kalau paradigma harus kita temukan arus besarnya. Jadi bukan ombak-ombak kecil, percikan-percikan air-air yang kecilnya saja, tapi itu sebenarnya alur besarnya apa gitu. Nah itu harus tahu dengan baik. Kita sudah lihat 3 model itu, paradigma metafisik, paradigma sosiologis, dan paradigma paradigma sosiologis dan paradigma konstruk. Nah tinggal teman-teman bisa kembangkan. Ada juga kalau mau pakai paradigma positivisme, ya sudah berarti kuat di kuantitatif. Kalau paradigma post positivisme, ya itu bisa kuat di perspektif hermeneutika kritis gitu ya. Oke. Nah, hari ini sebetulnya saya mau melanjutkan di materi bab 7. Saya pernah share materi ya ke bab 7 itu. Sudah, Pak. Nah, saya mau masuk kembali untuk mempertajam sekali lagi tentang rasionalisme, empirisme, lalu idealisme untuk teman-teman mendapatkan gambaran tentang aliran pemikiran filsafat itu. Nah, ini waktu tinggal sekitar setengah jam ya, mudah-mudahan bisa selesai. Mudah-mudahan teman-teman sudah pernah membacanya. Sudah pernah membaca ya? Baik, ini masih ingat rasionalisme itu apa? Jadi rasionalisme itu kan pandangan filsafat yang mengatakan yang rasional itu yang benar. Dia kontras dengan empirisme. Empirisme mengatakan sumber pengetahuan itu adalah kenyataan di luar diri manusia. Lalu muncul idealisme yang merupakan gabungan antara rasionalisme dengan empirisme. Bahwa pengetahuan itu hasil dari pikiran manusia, rasionalisme, dan kenyataan di luar diri manusia, yaitu empirisme. Nah, kita melihat bahwa saya review lagi temuan Kopernikus, Galileo, Newton, dan kawan-kawan tentang heliosentrisme. Masih ingat, heliosentrisme itu adalah matahari sebagai pusat tata surya, membawa 2 implikasi besar bagi paradigma ilmu pengetahuan. Ya. Pertama, membawa perubahan pandangan atau paradigma masyarakat mengenai realitas dunia. Pandangan dunia Plato dan Aristoteles yang merefleksikan pemikiran para ilmuwan Yunani kuno diganti dengan pandangan baru atau paradigma baru berdasarkan temuan-temuan terupdate bidang astronomi. Pengetahuan astronomi menegaskan bahwa seluruh perubahan kosmos
atau kosmis tidak ditentukan oleh pengalaman kita di bumi, tetapi oleh hukum-hukum alam yang menggerakkan dunia. Jadi pengetahuan atau paradigma astronomi itu mengatakan bahwa hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita di bumi itu dipengaruhi oleh hukum-hukum alam yang terus dinamis ya. Yang kedua, Kopernikus dan kawan-kawan menyajikan suatu cara berilmu yang unik. Jika para ilmuwan sebelumnya cukup menggunakan nalar logis berdasarkan pemahaman tentang prinsip-prinsip alam, Kopernikus dan kawan-kawan mendorong penalaran baru berdasarkan pengamatan atau observasi. Filsuf Francis Bacon merumuskan keyakinannya bahwa pengetahuan ilmiah tidak sekedar apa yang saya tahu, tetapi bagaimana saya tahu akan sesuatu. Jadi bukan soal saya hanya tahu begitu saja, tapi proses, cara, metode bagaimana saya tahu sesuatu. Ya, berarti soal metode ini. Para ilmuwan sekitar Kopernikus itu, ya orang-orang yang ada di sekitar Kopernikus itu, membangun metodologi empiris induktif untuk mendapatkan pengetahuan. Sejak saat itu ilmu pengetahuan, IP ini artinya ilmu pengetahuan, mulai bekerja dengan dasar pengamatan untuk mendapatkan konsep-konsep tentang alam. Kopernikus dan kawan-kawan tidak hanya menyajikan pengetahuan baru mengenai dunia, ya, tapi bagaimana mengubah secara radikal cara bekerja ilmu pengetahuan. Nah, metode baru tersebut berakar pada semangat Renaissance yang memberikan perhatian pada keunggulan manusia dengan seluruh pengalamannya. Gerakan Renaissance yang sebelumnya terjadi dalam bidang seni, agama, politik, dan ekonomi juga terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan. Inilah jalan baru bagi pembebasan dari dogma-dogma yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan pengamatan dan pengalaman manusia itu sendiri. Muncul pertanyaan, ya, bagaimana ilmu pengetahuan menunjang keunggulan manusia jika ia dapat menyajikan pengetahuan yang lebih baik berdasarkan keunggulan kodrat manusia? Manakah syarat-syarat utama bagi pengetahuan manusia sehingga seluruh pengetahuan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan? Jadi ini bagaimana pertanggungjawaban ilmu pengetahuan itu, syarat-syaratnya apa supaya ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu pertanyaan-pertanyaan tadi yang sebelumnya menyentuh inti masalah kapasitas manusia sebagai makhluk rasional, yakni apakah ilmu pengetahuan bersumber pada pengalaman empiris karena manusia memiliki indera, atau berakar pada pengetahuan rasional karena manusia punya akal budi atau rasio. Jadi ini sudah mulai muncul pertanyaan sudah dikotomik ya, kayak konfrontasi dua hal yang berbeda. Pengetahuan kita itu empiris atau rasional. Yang kedua, apakah pengamatan dapat diandalkan? Apakah di balik pengamatan ilmu pengetahuan harus bekerja dalam sebuah kerangka teori tertentu? Nah, ini sudah bicara tentang apakah pengamatan itu dapat diandalkan apa tidak? Apakah di balik pengamatan itu ada kerangka teori yang bekerja atau tidak? Atau tidak ada gitu. Yang ketiga, jika para ilmuwan sejak Kopernikus yakin bahwa pengetahuan ilmiah memiliki kandungan empiris, ya, pertanyaannya, apa artinya empiris? Apa dasar keyakinan empirisme sehingga menentang pengetahuan yang bersumber pada rasio atau akal budi itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang keempat, mengapa rasionalisme menentang pengetahuan yang bersumber pada pengalaman? Kenapa rasionalisme dia kontra pengalaman indrawi? Pertanyaan-pertanyaan di atas akan dijawab secara berbeda oleh René Descartes, Bacon, Locke, lalu Immanuel Kant kemudian membuat sintesa antara empirisme dan rasionalisme, lalu memunculkan gagasan idealisme. Jadi konflik antara empirisme dengan rasionalisme didamaikan oleh idealisme yang dicetuskan oleh Immanuel Kant, filsuf Jerman. Kita masuk ke René Descartes tentang rasionalisme. Jadi René Descartes ini bicara bahwa ya, pengetahuan dan subjek rasional itu adalah manusia. Jadi sekilas tentang Descartes, dia lahir
31 Maret tahun 1596 di Prancis ya. Ayahnya Joachim Descartes, ibunya Jeanne, meninggal ketika Descartes berumur 1 tahun ya, masih baby ya. Setelah belajar filsafat di sekolah Yesuit di La Fleche, ia belajar hukum di Poitiers dan mendapat ijazah lisensiat dalam bidang hukum tahun 1616, ini tahun 1600-an. Ia lalu menjadi volunteer sebagai prajurit, ya, tentara dalam perang, tapi tidak pernah terlihat dalam pertempuran. Tahun 1637, Descartes menerbitkan satu buku namanya Discours de la méthode. Discours de la méthode. Sebuah buku yang secara berani membahas metode ilmu pengetahuan sebagaimana dipraktikkan oleh para ilmuwan. Sudah pada permulaan buku ini, Descartes menunjukkan niatnya untuk mencari metode yang pantas dipraktikkan oleh para ilmuwan. Ia sendiri mengatakan bahwa karena pemahaman yang baik merupakan hal yang pantas dibagi-bagikan di dunia, oleh karena itu diperlukan metode agar pengetahuan tersebut dapat bertahan lama. Ya, bayangkan ini. Jadi dia mengatakan perlu ada sebuah metode yang harus dipraktikkan oleh ilmuwan sehingga metode itu bisa membentuk pemahaman yang baik dan benar, dan itu bisa di-share ke seluruh dunia, dan pengetahuan itu bisa bertahan dalam waktu yang lama. Jadi bukan sebuah metode yang hanya berlaku sesaat saja. Nah, analogi Descartes tentang ilmu dan pohon. Jadi dia membuat analogi. Descartes membandingkan perkembangan ilmu pengetahuan dengan sebuah pohon. Akarnya adalah metafisika, batangnya adalah fisika, lalu cabang-cabangnya itu yang lain-lain, mekanika, kedokteran, dan moral atau etika juga masuk di situ. Ketiga ilmu tersebut amat dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupannya. Mekanika perlu agar manusia dapat menata dunia sekitarnya, kedokteran penting agar manusia dapat menjaga kesehatannya, dan moralitas berguna agar manusia dapat menata tingkah lakunya sendiri berdasarkan keutamaan-keutamaan dalam relasi dengan orang lain. Ketiga ilmu pengetahuan tersebut mengandaikan ilmu pengetahuan alam atau fisika agar manusia dapat menjadi tuan dan pemilik atas alam. Sementara itu semua ilmu tersebut bergantung pada akar ilmu sendiri, yaitu metafisika. Dengan anatomi ini Descartes menempuh jalan berbeda dengan Aristoteles. Jadi ini Descartes dia membagi semacam pohon. Akarnya metafisika, batangnya fisika, cabang-cabangnya mekanika, kedokteran, dan etika atau moral. Nah, ini saya kira ini Descartes mengagumi perkembangan ilmu pengetahuan sejak Kopernikus. Namun di balik kekaguman atas ilmu pengetahuan tersebut, ia menunjukkan keraguan. Ya, jadi menunjukkan keraguannya juga gitu. Maka René Descartes ini juga menghasilkan metode yang dikenal dengan dubium methodicum yang pernah disampaikan di perkuliahan awal. Jadi dia omong bahwa ada ketidakpastian ilmu pengetahuan juga. Descartes menjelaskan bahwa ketidakpastian pengetahuan itu tidak hanya terdapat dalam ilmu pengetahuan, tapi juga dalam teologi dan filsafat, seni dan sastra. Jadi mengatakan ada potensi ketidakpastian dalam ilmu-ilmu teologi, filsafat, bahkan sastra dan seni. Tentang teologi misalnya, di situ si filsuf René Descartes ini menjelaskan bahwa ilmu itu barangkali dapat memberikan jalan ke surga, namun tersebut lebih terbuka bagi manusia tidak terpelajar daripada bagi manusia terpelajar, karena kebenaran-kebenaran wahyu itu berada di luar penalaran manusia. Jadi kadang kebenaran-kebenaran wahyu menurut si René Descartes ini adalah sesuatu yang jauh di luar logika berpikir manusia, jauh di luar penalaran manusia. Nah, tentang filsafat sendiri, Descartes itu menyaksikan perbedaan pandangan yang sulit dipastikan kebenarannya. Lalu dia munculkan matematika ya. Matematika sebagai ilmu yang memuaskan karena ilmu tersebut bisa semacam memberikan suatu kepastian, meskipun diakui juga bahwa ilmu ini tidak banyak digunakan kecuali dalam bidang teknik atau teknologi. Jadi ini asumsi-asumsi yang disampaikan oleh René Descartes itu.
Nah, pertanyaan lanjut dari dia, bagaimana ilmu pengetahuan dapat menjadi sebuah bonsens? Bagaimana ilmu pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang baik bagi dunia? Metode mana yang pantas diterapkan untuk membangun pemahaman yang baik? Apa sebenarnya dasar-dasar terdalam pengetahuan manusia pada umumnya? Lalu juga apa juga pengetahuan ilmiah itu? Nah, Descartes menegaskan bahwa manusia sebagai subjek pengetahuan tidak dapat hidup dengan jenis pengetahuan yang serba tidak pasti. Sehingga sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah metode yang menjamin kepastian ilmu pengetahuan. Maka dengan melihat matematika sebagai model pengetahuan ilmiah, Descartes ingin mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah yang pantas diandalkan adalah pengetahuan yang tidak mengandung probabilitas. Jadi mengatakan bahwa kepastian dalam sebuah ilmu pengetahuan itu adalah kepastian yang harus pasti. Kalau misalnya pengetahuan yang menghasilkan ketidakpastian atau probabilitas, itu bukan sebuah pengetahuan yang pasti. Dan kita harus ragu pada itu. Ya, kita harus meragukan itu. Nah, Descartes menegaskan bahwa pengetahuan yang pasti itu dapat dibangun dengan metode intuitif dan deduktif dengan syarat. Nah, ada syarat-syaratnya. Pertama, ada pembuktian, ya. Jadi metode pengetahuan yang pasti itu perlu dibangun dengan perlu ada pembuktian. Jangan pernah menerima sebagai benar hal yang belum pernah dibuktikan kebenarannya. Kita harus melihat bahwa pengetahuan tersebut harus jelas dan tidak terbantahkan. Jadi tidak ada keraguan lagi atasnya. Nah ini, jadi kita harus terima sesuatu kalau kita bisa buktikan. Yang kedua, ada analisa. Setiap masalah harus dipilah-pilah sedemikian rupa sehingga bagian-bagian dari masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Nah ini luar biasa juga ya. Setiap masalah harus dipilah-pilah sedemikian rupa sehingga bagian-bagian dari masalah tersebut dapat diselesaikan. Berarti kita harus membuang hal yang tidak benar dari yang benar. Lalu yang ketiga adalah melakukan sintesa atau sintesis. Kita perlu membangun pikiran sendiri secara menyeluruh sehingga dapat diketahui dengan mudah. Sintesa berarti dari banyak pikiran kita harus menyaring sesuatu yang kira-kira merangkum semua itu. Keempat, membangun sendiri sebuah pandangan yang menyeluruh sehingga tidak ada yang tidak dapat dijelaskan. Nah, ini membangun sendiri pandangan. Berarti kita harus bisa munculkan otonomi berpikir yang komprehensif gitu. Atau seperti dari tes atau judul-judul Bapak Ibu semua kan membangun pandangan tersendiri terhadap sebuah fenomena yang teman-teman lihat gitu. Jadi membangun model, membangun paradigma, membangun sebuah perspektif berpikir, membangun sebuah tesis, ya itu berarti bahwa mendorong pada upaya untuk membangun sebuah konseptualisasi pengetahuan. Nah itu disebut aturan metodologis berpikir yang menurut Descartes dapat membantu ilmuwan mengembangkan pengetahuan yang pasti tentang alam. Ya. Nah, dalam bab 3 buku Discours de la Méthode itu, Descartes menjelaskan suatu pengetahuan mengenai hidup manusia sebagai manusia, yaitu pandangan moral sementara. Nah, ada disebut moral sementara. Nah, Descartes membuat analogi seperti ini. Bagaimana seseorang harus hidup sementara di luar rumah bukan miliknya. Jika Anda ingin membangun sebuah rumah, Anda akan memberikan perhatian pada material yang Anda gunakan. Lalu arsitek yang akan membangun rumah Anda. Anda juga akan tinggal untuk sementara waktu dalam sebuah rumah tinggal yang lain. Untuk dapat berhasil, Anda tidak hanya cukup dengan memiliki kepandaian menilai mana rumah dan material yang cocok untuk Anda, tapi perlu memperhatikan 3 aturan moralitas. Pertama, menghormati dan menaati aturan dan moral bangsa dan agama, serta pandangan-pandangan yang moderat yang dipraktikkan oleh banyak orang di mana Anda hidup. Jadi harus lihat situasi. Yang kedua, dalam situasi konkret yang serba tidak pasti, Anda harus merasa yakin atau tidak ragu-ragu atas tindakan-tindakan yang sudah Anda ambil. Jadi ada hal yang perlu, kalau misalnya dalam ketidakpastian, Anda harus
mengambil tindakan-tindakan tertentu yang bisa membuat kita itu pasti ya. Lalu yang ketiga, kita perlu memperhatikan kebahagiaan diri sendiri dan banyak orang. Berarti ini memperhatikan prinsip-prinsip eudaimonia ya, prinsip-prinsip kebahagiaan sebagai hal yang perlu dijadikan sebagai rujukan tertinggi dalam pilihan tindakan yang manusia ambil ya, bagi diri dan orang lain. Sama seperti Aristoteles, René Descartes yakin bahwa tujuan hidup manusia adalah mencari kebahagiaan, atau dalam bahasa Yunani eudaimonia, bahasa Latin eudaimonia. Nah, ini saya kira karena dia meragukan banyak hal, maka dia munculkan metode dubium methodicum. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang metode keraguan. Untuk mendapatkan kepastian pengetahuan, saya harus meragukan segala pengetahuan yang saya peroleh ya. Nah, ini berarti bahwa untuk mendapatkan sebuah kebenaran, saya harus meragukan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Sama seperti yang tesis atau judul-judul yang Bapak Ibu sudah sampaikan, kalau misalnya memunculkan sebuah tesis baru, maka harus ada sebuah ketidakpastian gitu. Harus ada sebuah persoalan. Kita harus meragukan sebuah situasi, meragukan paradigma, meragukan sebuah situasi, kondisi, supaya dari situ kita munculkan pengetahuan baru. Artinya kalau kita tidak meragukan sebuah situasi atau pengetahuan baru, kita tidak meragukan sebuah paradigma lama, maka tidak mungkin kita menghasilkan sebuah paradigma baru ya. Maka Descartes menulis, sudah sangat lama saya memperhatikan bahwa dalam hal moral kadang-kadang orang harus mengikuti pandangan yang tidak pasti. Tapi karena saya mencari kebenaran, saya pikir adalah perlu bahwa saya benar-benar melakukan hal yang bertentangan dan menolak hal-hal yang secara mutlak salah, untuk melihat apakah tidak ada lagi kepercayaan atas pertimbangan yang tidak dapat diperdebatkan. Lalu apa yang terjadi jika segala sesuatu saya ragukan? Nah, jadi dia sebetulnya mau meragukan hal-hal yang tampak biasa gitu, tampak mungkin normal gitu, supaya semakin kita berupaya untuk memperkuat sebuah kebenaran gitu, atau sebuah kepastian. Descartes sendiri mengakui bahwa pengetahuan kita dapat datang dari indera, dari penalaran, dari pemikiran, dari tradisi, dari otoritas, ya, dari proses sosialisasi. Namun dia sendiri tidak yakin bahwa pendapat, klaim, dan keyakinan-keyakinan tersebut memberi kepastian. Maka dia menegaskan bahwa dunia material hanyalah sebuah impresi yang dihasilkan oleh genius malignos, atau seorang setan yang cerdas yang memiliki kepandaian matematis. Nah, ini dia membuat analogi sebetulnya di sini. Impresi-impresi tersebut tidak memberikan kepastian gitu. Jadi kadang itu semacam seseorang yang hanya menghasilkan sesuatu yang cerdas dan matematis, tapi orang itu misalnya ada keburukan dalam dirinya gitu ya. Nah, dia menegaskan bahwa kita tidak mungkin hidup tanpa kepastian pengetahuan. Jika kita meragukan aksioma matematika, klaim metafisika, kepercayaan agama, atau segala sesuatu yang ada di dalam pengalaman, kita memperoleh. Nah, di balik keraguan atas pengetahuan yang kita miliki harus ada sebuah titik Archimedes yang lebih pasti dan tidak dapat diragukan lagi. Nah, apakah titik Archimedes itu? Artinya bahwa kalau ada keraguan, ketidakpastian itu ada, oke, itu wajar, tapi perlu ada satu titik Archimedes. Nah, dia mengatakan bahwa aku yang selalu meragukan atau aku yang berpikir, cogito, merupakan fondasi pengetahuan kita. Muncullah cogito ergo sum, atau saya berpikir, merupakan proposisi yang tidak dapat ditolak. Aku yang berpikir adalah subjek yang benar-benar ada dan eksistensinya tidak dapat diragukan lagi. Tindakan berpikir atau kesadaranku mengandung dalam dirinya sendiri kepastian eksistensinya. Kesadaranku yang sedang berpikir
memberikan kepastian pengetahuan tentang dirinya sendiri. Jadi ini bahwa dalam ketidakpastian itu, satu yang pasti dalam diri kita adalah bahwa kita berpikir, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada sebagai manusia. Ini sangat filosofis sekali ya. Nah, Descartes menjelaskan bahwa realitas yang berada di luar kita dikonstruksi oleh pikiran kita. Sebagai sebuah konstruksi pemikiran kita, realitas tersebut bergantung pada kesadaran subjektif kita atau kesadaran subjektif aku. Akal budi kita, kemampuan kita untuk berpikir adalah sumber satu-satunya dari pengetahuan manusia. Jadi kemampuan berpikir itu adalah sumber pengetahuan kita. Ya, saya kira di mana saja kita bisa berpikir. Nah, di sini ada dijelaskan juga. Kemampuan berpikir adalah sesuatu yang inheren atau melekat dengan diri kita sendiri sebagai manusia. Yang kedua, selain ide bawaan, ada juga ide bawaan lain, yaitu ide eksistensi yang membuat setiap orang dapat mengenal tubuh kita sendiri dan realitas material di luar diri kita. Jadi selain ide yang ada dalam pikiran kita, ada ide lain yang bisa membuat kita mengenal sesuatu di luar diri kita. Dan yang ketiga, di antara ide-ide bawaan yang tersedia, Descartes mengenal ide tentang Tuhan. Ide ini menjadi penting agar setiap manusia dapat bertumbuh ke arah kesempurnaan itu. Jadi mesti ada dari ide-ide yang lain tentang diri, tentang tubuh, tentang material lain di sekitar kita, tapi juga ada ide yang lain tentang Tuhan. Supaya apa? Manusia selalu berusaha mencari hal-hal yang sempurna dalam hidupnya. Ini konklusinya, saya kira Anda bisa baca sendiri. Kali ini masuk ke empirisme, tadi itu rasionalisme. Empirisme ini intinya menyebutkan bahwa sumber dan penentu kebenaran pengetahuan manusia adalah pengalaman, baik itu pengalaman lahiria maupun pengalaman batinia. Bagi kaum empiris, rasio bukan merupakan sumber pengetahuan. Jadi dia berbeda dengan Descartes tadi yang cogito ergo sum. Justru Bacon mengatakan bukan pikiran, tapi di sini pengalaman dan ada batin juga. Tugas rasio hanya mengolah bahan-bahan yang diperoleh melalui pengalaman. Metodenya bercorak induktif. Kalau tadi yang sebelumnya itu deduktif ya. Ini penjelasan cukup panjang, teman-teman baca sendiri. Tapi intinya ada perbedaan pandangan antara rasionalisme dengan empirisme. Lalu muncullah jalan ketiga, Immanuel Kant dengan idealisme. Dikatakan bahwa dia mau mensintesiskan atau menggabungkan pandangan rasionalisme dengan empirisme ini. Ya. Jadi ini idealisme itu adalah rasionalisme dengan empirisme digabungkan ya. Nanti itu cukup banyak sekali slide di situ. Bisa nanti Anda baca sendiri ya. Nah, itu saya kira tiga pandangan besar tentang aliran pemikiran filsafat ilmu. Rasionalisme yang mementingkan rasio saja, lalu dikontraskan dengan empirisme yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu bukan rasio tapi pengalaman dan juga indera-indera di luar diri kita. Lalu yang ketiga didamaikan oleh idealisme Immanuel Kant yang memunculkan sebuah sintesa bahwa pengetahuan yang baik dan benar itu adalah hasil dari pikiran manusia dengan pengalaman indrawi dan juga aspek kenyataan di luar diri kita itu. Ya. Oke, itu tentang aliran pemikiran besar saya kira yang mempengaruhi pemikiran manusia dewasa ini dari dulu sampai yang sekarang. Lalu saya sebetulnya mau masuk ke materi tentang etika. Etika itu bab 8. Nanti saya mau teman-teman membaca etika ini. Ini kita pertemuan keberapa ini? Minggu ini. Hari ini. Ketujuh, Pak. Ketujuh, Pak. Kita berapa kali bertemu nanti? 8 ya? 8, Pak. Bersatu kali lagi ya? Betul, Pak. Benar, Pak. Nah, satu kali lagi mungkin begini. Saya nanti masih ada waktu saya berapa menit? 10 ya. menit, Pak. Nah, saya akan memperkenalkan gunakan waktu yang sisa untuk menjelaskan teori-teori etika
Nanti minggu depan saya mau kita diskusi kelompok itu membahas implementasi teori-teori etika ini dalam konteks masalah-masalah yang kita temukan. Ya, jadi kita akan lihat masalah, lalu pakai etika untuk membedah masalah itu. Karena misalnya sering kali kita mengatakan, kita misalnya, orang membunuh itu tidak baik, lalu pencuri itu tidak baik. Kita kan cenderung menggunakan aspek argumen teologis saja, ya toh. Misalnya itu karena dosa. Padahal kita harus pakai argumen etika juga. Tapi dalam etika itu ada perspektif mana kita mengatakan sesuatu itu buruk atau sesuatu baik, dari perspektif apa gitu. Nah, saya mau masuk dulu sebentar. Sudah terlihat? Belum, Pak. Masih muter, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, ini saya mau bahas secara khusus tentang etika sedikit lagi. Jadi etika itu apa? Etika itu sebetulnya adalah bagian dari filsafat, dan dia bukan sains sebetulnya. Ya, etika itu adalah bagian suatu filsafat sebetulnya, suatu filosofi berpikir, ya. Dia bukan sains, ya. Makanya etika itu kan moralitas, maka dia adalah sebuah prinsip kebaikan. John Horgan mengatakan ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa ada batasan untuk pengetahuan. Jadi misalnya, kalau misalnya sains itu kan dia tidak omong moral, ya, dia nggak omong etika gitu. Dia hanya omong tentang teknologi dan teknik bagaimana mengatasi sebuah solusi, tapi dia nggak omong tentang moral. Nah, filsafat di sisi lain tidak membatasi pengetahuan kita. Ia berhubungan dengan pertanyaan kualitas, bukan kuantitas. Ia tidak terlalu peduli dengan mengukur sejumlah hal sebagaimana adanya dengan memahami ide-ide dan konsep-konsep, ya. Ada juga etiket dan etika. Jadi etiket itu lebih pada cara-cara bagaimana manusia melakukan sesuatu. Jadi etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya etika ASN atau aparat sipil negara menyerahkan sesuatu kepada atasan, harus menggunakan tangan kanan misalnya. Lalu dianggap melanggar etiket jika menyerahkan sesuatu dengan tangan kiri, yaitu etiket. Sedangkan etika itu tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin, ya tidak diperbolehkan. Apakah mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri, di sini sama sekali tidak relevan, karena apa? Sama-sama pelanggaran etika gitu. Tapi bagaimana memberi sesuatu kepada atasan dengan tangan kiri dianggap tidak sopan, nah, itu etiket. Tapi kalau etika, dia tidak peduli mau mengambil sesuatu atau menyerahkan sesuatu dengan tangan kiri atau kanan, atau mencuri, ya itu dua-duanya buruk secara moral. Nah, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Misalnya dianggap melanggar etiket bila kita makan sambil berbunyi atau dengan meletakkan kaki di atas meja. Namun jika kita makan sendiri, hal tersebut tidak melanggar etiket. Sedangkan etika tidak tergantung pada ada tidaknya orang lain. Larangan untuk mencuri selalu tidak berlalu. Entah ada orang lain atau tidak, ya sama saja gitu. Itu tetap berlaku. Etiket bersifat relatif. Suatu hal dianggap tidak sopan pada suatu budaya, namun bisa saja dianggap wajar dalam budaya lain. Sedangkan etika lebih bersifat absolut. Prinsip etika cenderung tidak bisa ditawar-tawar atau mudah untuk diberi dispensasi. Jika kita bicara tentang etiket, kita hanya melihat manusia dari aspek lahiriah saja, sedangkan etika lebih menyangkut manusia dari segi dalamnya. Orang yang berperilaku sopan di hadapan pimpinan tentu dapat terlihat baik atau beretiket. Namun jika ia berpura-pura atau munafik, maka ia tidak baik dan itu otomatis melawan etika. Jadi ini bayangkan teman-teman, perbedaan etika dengan etiket. Orang misalnya datang kepada Bapak Ibu pura-pura sopan. Secara etiket dia baik. Tapi ketika kepura-puraan itu dilakukannya, yaitu secara moral buruk. Jadi dia
terlihat baik secara etika tapi dia buruk secara etika. Jadi etiket itu berkaitan dengan cara bersikap, sedangkan etika lebih pada rasionalitas dalam bertindak atau bersikap ya. Jadi etika itu membutuhkan analisis gitu. Kadang itu di masyarakat orang campur, salah gunakan. Dia maksudnya mau etiket, tapi dia omong etika, jadi dia tidak mengerti gitu. Etiket dengan etika, padahal dua hal yang berbeda, walaupun memang sama-sama berkaitan dengan masalah moral. Nah ini teori-teori etika yang dasar itu ya, ada utilitarianisme, ini greatest happiness of the greatest of number. Sesuatu yang membawa kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang itu dikatakan baik. Ya. Yang kedua, duty based ethics. Ada maksim, imperatif kategoris, universalisabilitas. Immanuel Kant. Jadi sesuatu dikatakan baik kalau wajib dilakukan. Ya. Jadi di sini kebaikan itu dilihat dari sisi kewajiban. Yang kedua, right based ethics. Right based ethics itu adalah etika hak. Jadi sesuatu dikatakan baik kalau hak-haknya terpenuhi atau diperhatikan. Lalu juga ada normative principles. Itu ada prinsip-prinsip otonomi, ya, non-maleficence, artinya bahwa tidak ada maksud buruk, ya, tidak ada niat jahat kayak gitu. Lalu informed consent, ya. Lalu ada beberapa teori etika tambahan, misalnya egoisme, psikologis dan rasional. Kadang orang memilih sesuatu untuk melihat sesuatu yang baik bagi dirinya. Misalnya orang itu sakit, dokter suruh dia untuk gak boleh makan makanan tertentu, dia harus diet. Maka ketika dia diet untuk tidak memilih makanan tertentu, sesuatu itu baik secara egoisme, etika egoisme ya, untuk kebaikan dirinya. Ada juga teori hedonisme, kenikmatan atau kebahagiaan, tapi seringkali ini bukan dipahami dalam arti negatif ya, tapi hedonisme harus dipahami dalam arti positif. Misalnya kalau kita melakukan suatu perbuatan dan kita bahagia dengan itu, yaitu sesuatu yang baik. Tapi bukan memanipulasi ya, bukan maksudnya memanipulasi. Naturalisme adalah sesuatu dikatakan baik kalau berdampak baik bagi lingkungan alamiah. Ada eksistensialisme, ada aspek kebebasan, keyakinan, penciptaan nilai. Jadi sesuatu dikatakan baik itu kalau membebaskan, memperkuat keyakinan dan menciptakan nilai-nilai baru, makna baru. Lalu juga ada kontraktualisme. Jadi suatu etika dikatakan sesuatu yang dikatakan baik kalau hasil dari kesepakatan bersama atau persetujuan sosial. Seperti kalau kita ada konflik atau apa, kita negosiasi. Nah, negosiasi untuk menghasilkan keputusan bersama bagi semua pihak yang terlibat dalamnya, itu dari segi etika kontraktualisme dianggap benar. Karena apa? Kebaikan itu berbasis persetujuan bersama, persetujuan sosial, etika kontraktualisme. Ya. Nah, ini asumsi ideal mengatakan bahwa apa yang benar itu juga sesuatu yang legal, juga apa yang legal adalah juga apa yang benar. Ini sebetulnya perbedaan antara hukum dan etika ya. Jadi apa yang benar itu juga sesuatu yang legal secara hukum, juga apa yang legal secara hukum juga itu adalah sesuatu yang benar. Contoh pertama mungkin kasus seorang yang keberatan untuk berperang karena memiliki keberatan moral berpartisipasi dalam kekerasan. Tapi pemerintah tidak mau memaafkan orang tersebut dan memutus semua akses layanan. Contoh lain, kasus hukuman mati dijatuhkan oleh pemerintah ketika mayoritas warganya percaya hukuman mati sebagai tindakan tidak bermoral secara hukuman. Ada juga persoalan etika komputer, politik, sosial, teologi, ekonomi harusnya lebih pada sesuatu yang etis filosofis ketimbang sesuatu yang legal formalistik. Jadi kadang kita hanya melakukan sesuatu, kadang hanya melihat aspek formalistiknya saja, tapi tidak lihat unsur nilainya. Hukum harusnya memenuhi tuntutan etika, tapi tidak selalu. Sebaliknya etika harus memenuhi tuntutan hukum, namun juga tidak selalu. Etika komputer, etika politik, atau ekonomi, atau teologi harus dianalisis menggunakan pendekatan dan paradigma etika, daripada hanya sekedar persoalan hukum misalnya. Nah, berapa masalah yang dipertimbangkan ini mungkin dalam konteks dunia digital kita saat ini. Mungkin Bapak Ibu semua menghadapi persoalan era digital, ada human trafficking, korupsi,
identity theft, ya, pencurian identitas, hoax, copywriting, ya, stealing, perversion, ada isu pornografi, gambling, stalking, sosial isu gender, ras, etnosentrisme, ya, praktek kompetisi yang tidak sehat, masalah vendor, relasi vendor dan klien, intellectual property dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa tambahkan dalam konteks dunia teologi. Nah, ini subjek etika itu adalah orang-orang yang kepadanya etika berlaku. Biasanya subjek etika itu adalah manusia sebagai individu dan perusahaan sebagai organisasi, ya. Nah, ini tentang integritas dan profesionalisme saya kira. Tentang good leader, pemimpin beretika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabel, dan berintegritas. Ada etika deontologis, pemimpin wajib patuh pada hukum dan kode etik sehingga bertindak sesuai dengan standar moral dan profesionalisme di bidangnya. Etika teleologis, pemimpin beretika berpikir rasional, mempertimbangkan sebab akibat konsekuensi perbuatannya, yakni mengharumkan nama, mengharumkan institusi, gereja, pendidikan, perusahaan, dipercaya masyarakat, pasar, publik. Etika virtus bertindak berbasis logika kejujuran, keadilan, tanggung jawab, menjadi contoh atau teladan bagi umat atau masyarakat yang dilayani. Etika relasional, membangun hubungan baik dengan sesama, anggota, jemaat, pimpinan, atasan, rekan kerja, masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat atau jemaat. Etika utilitarianisme, the greatest happiness for the greatest of number, mengutamakan kepentingan umum, mengambil keputusan untuk kebaikan banyak orang, melayani masyarakat dengan baik dan profesional. Nah, ini ada digital communication ethics, itu tantangan kita pada masa sekarang, disrupsi digital, komunikasi, etika komunikasi, tanggung jawab produsen dan pengguna dunia real dan dunia maya, etika komunikasi mencegah manipulasi, ya. Lalu mungkin penerapan etika dalam teologi Kristen ini mungkin yang saya kira relevan untuk Bapak Ibu semua, tentang ekofilosofi. Dalam teologi Kristen, manusia dipandang sebagai pengelola bumi yang harus menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan. Kita perlu bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang kita miliki. Lalu etika dalam pendidikan teologi, kita perlu menerapkan etika teologis dalam lembaga pendidikan teologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran Kristen. Kita perlu mengajarkan dan menerapkan etika Kristen dalam kehidupan sehari-hari di dalam institusi pendidikan kita. Etika dan moralitas pribadi. Etika Kristen menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Allah yang mencakup penolakan terhadap keinginan duniawi, perlawanan terhadap kejahatan, pelaksanaan perbuatan baik, dan penghormatan pada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada juga inkulturasi dan kontekstualisasi. Dalam konteks budaya, etika teologi Kristen berperan dalam mengintegrasikan Injil dalam budaya lokal. Injil harus dapat menerangi kebudayaan, sehingga budaya dapat dipahami dan dihidupi sesuai dengan ajaran Alkitab. Dan yang berikut, hak asasi dan martabat manusia perlu dijunjung tinggi dalam teologi Kristen. Nah, ini ada beberapa sistem keyakinan filsafat, ada idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan filsafat analitis. Nah, ini refleksi penutup yang nanti Bapak Ibu bisa kita lanjutkan minggu depan, ya. Ya, ini beberapa sumber yang saya pakai dalam menulis slide ini, ya. Dari menggunakan bukunya Gordon Graham, Richard Spinello, Robert Barger, tiga buku saya, ya. Saya kutip juga 2013, 2019, 2018, dan beberapa referensi yang lain. Ya, itu Bapak Ibu. Ini bagaimana ini? Ini saya singkat, agak padat dan cukup ini, ya, kuliah sore ini, ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Pak Vios. Ya. Ya, semoga kami juga memiliki hati buat terus belajar, ya, di rumah terus kita baca. Terima kasih Pak. Kita Ya, ulang lagi. saya sudah pernah kasih materinya, belum? Sudah Pak. Topik 8. Sudah Pak. Etika. Sudah Pak. Nah, saya maunya minggu depan itu diskusi kasus. Begini, kita ada berapa kelompok, Mas Kevin? Belum ada Pak. Hai, kita tugas kelompok, sudah pernah saya kasih tugas kelompok atau belum pernah? Pernah belum, ya Pak? Sudah pernah. Sudah Pak. Sudah berapa 4 kelompok Pak. Sudah Ah. pernah Pak. Oh, 4. Iya Pak. 4. Nah, tugas kelompok, saya mau tugas kelompok presentasi minggu depan.
eh, setiap kelompok pilih salah satu teori etika yang ada di bab 8 materi yang barusan saya jelaskan, lalu terapkan dalam konteks satu persoalan yang Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bebas. Atau mau saya tentukan? Atau kamu tentukan sendiri, lebih enak, sesuai dengan pilihan kelompok aja. Yang Bebas, penting, bebas saja Pak. oke, bebas aja kalau itu. Silakan. Nanti jadi bebas minggu depan, tapi nggak tabrakan, Pak. ya, Berapa tempat topik. ya silakan Mas Kevin atur, bebas pilih kasus, tapi tidak boleh sama kasusnya antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain ya, Kelvin ya. Pak, eh, tolong Pak Vio saja yang menentukan. Hah? Biar kita tidak sama-sama begitu, biar semua bisa belajar, Pak. Ya bagaimana ini? Ya, Saya sebagai ketua saya minta Bapak yang minta tolong Pak Vios yang memutuskan saja biar kita sama-sama bisa belajar. Nanti kan dari kesimpulan dari Pak Vios bisa kita terapkan begitu Pak. Daripada kita nanti cari masalah etika atau kondisi apa nanti mungkin sudah mirip-mirip begitu Pak. Boleh ya Pak? ya begini, kalau begitu saya bisa kasih kasusnya berat-berat semua masalahnya, takutnya kamu. Itu Pak. Yang penting kelompok satu jangan berat gitu Pak. Yang kelompok 2 dan sampai 3, 4, B terserah Pak. Mau berat nggak apa-apa. Baik. Oke, berarti kelompok satu. Saya catat ya Pak. Kelompok satu bahas, saya kasih topiknya aja, isu kemanusiaan lah. Ya, isu kemanusiaan, apakah konflik sosial atau apa, etnosentrisme atau apa, silakan gitu. Ya, bahas isu kemanusiaan ya. Kelompok 2 membahas isu lingkungan. Oke. Kelompok 3 membahas isu teknologi. Jadi kasus yang berkaitan dengan teknologi. Jadi yang satu itu bahas kasus yang berkaitan dengan kemanusiaan, satunya lingkungan, satu yang teknologi, lalu satunya isu dalam bidang teologi. Ya, kan kamu kan magister teologi, jadi itu isu satunya isu kemanusiaan, satunya isu lingkungan, satu isu teknologi, satunya teologi. Itu aja Pak bidangnya. Baik Pak Fios.